with Formadikit, podcast yang membahas berbagai inspirasi dan pengalaman menarik dari mahasiswa penerima FKIP Kuliah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol mengenai tema yang sangat dekat dengan kehidupan di kampus, yaitu manfaat berorganisasi dalam mendorong semangat berprestasi. Bagaimana sebenarnya organisasi dapat menjadi wadah pembentukan karakter, melatih kepemimpinan, sekaligus menjadi dorongan untuk berprestasi. Oke, mungkin langsung saja sudah bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Muhammad Rizal Wahid Muharram MPD. Halo Bapak, selamat datang di Talk with Formadikit dan sekali bisa berbincang hari ini. Oke, terima kasih untuk undangannya, ya sangat mungkin bisa banyak. Mungkin sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adam dari Departemen Media Kreatif Formadikit Unsika. Mungkin yang pertama nih Pak, kami ada pertanyaan. Menurut Bapak, pandangan Bapak tentang peran organisasi mahasiswa dalam dunia pendidikan ini tuh seperti apa gitu? Ya, jadi kita pertama sebelumnya terima kasih dulu ya kepada teman-teman Formadikit ya yang undangannya. Jadi ini adalah kesempatan yang berharga untuk kita banyak diskusi, ngobrol, hal yang tentunya sangat produktif. Ya. Lalu ketika kita berbicara nih tentang sejauh mana peran organisasi, bagi saya itu sangat berperan karena kita hidup itu tidak hanya tentang aktivitas penguatan kognitif begitu, tetapi juga kita juga didorong untuk penguatan afektif dan juga psikomotor ya. Nah, sehingga skill itu tidak hanya selalu tentang apa yang kita dapatkan di dalam kelas, tetapi juga apa yang kita dapatkan di luar ruang kelas. Dan berorganisasi itu adalah wadah yang sangat relevan agar kita bisa menggunakan soft skill kita yang kalau kita tahu ya hari ini itu sangat dibutuhkan, itu berkaitan dengan kemampuan tersebut. Jadi saya kira berorganisasi itu sangat penting untuk menguatkan soft skill kita, untuk kita belajar bahwa kita hidup tidak sendiri, kita harus bersosial, kita belajar berdinamika, ketemu masalah, menyelesaikan masalah, dan ketemu bahwa ya orang nggak selalu tentang apa yang kita harapkan ya. Sering ada kan di organisasi kita ketemu orang yang mungkin nggak suka dengan kita, beda pendapat ya, tapi disitulah kita belajar yang namanya teori. Karena pas ke kampus semua itu yang akan kita hadapi gitu, nggak cuma sesuatu yang ada di dalam kelas saja gitu. Oke, jadi organisasi itu ibaratnya kayak lingkungan masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya. Betul. Jadi semakin kita latihan sebelum kita masuk ke lingkungan masyarakat yang lebih luas, kayak gitu, beragam gitu. Betul. Oke, sejauh pengamatan Bapak nih, bagaimana antusias mahasiswa dalam berorganisasi gitu di era sekarang ini? Nah, ini menjadi menarik ya sebenarnya obrolan tentang ini. Yang pertama, saya ingin coba untuk membagi ke dalam dua partisi. Pertama, yaitu sebelum COVID ya, atau sebelum banyaknya pembagian teknologi dan tersebut. Nah, kalau sebelum 2020 dengan pendekatan berorganisasi yang secara mungkin konvensional ya, ketemu rapat langsung ya kan. Nah, itu memang dalam sisi positif cenderung memperkuat sistem yang ada. Jadi kalau saya bilang sebelum 2020 orang berorganisasi itu memang sangat-sangat bermanfaat karena mereka berkomunikasi langsung, ketemu langsung ya, pendapat langsung, tidak banyak kemudian yang mereka dapatkan. Nah, tantangan adalah ketika pasca ya, pasca itu kan 1-2 tahun kan kita zoom ya, perkuliahan itu mengganggu atau berimpact terhadap sistem yang ada, sistem pembelajaran ya, budaya organisasi ya, dan banyak hal, sehingga ya pasca COVID itu ada value baru yang muncul ya, yang ini berpengaruh terhadap cara mahasiswa mengelola organisasi. Kalau dulu ya rapat tuh harus ketemu ya, kalau sekarang orang nge-zoom
Jadi ya, sehingga pada akhirnya dalam sisi yang lain itu jadi mempermudah, namun secara sosial ikatan emosional itu jadi cukup apa ya istilahnya itu ya, memberikan jarak gitu. Yang kedua adalah pasca COVID itu memang tuntutan untuk fokus hanya kepada akademik menjadi hal yang cukup tinggi. Ya, kenapa? Sehingga pada akhirnya ya karena mungkin tuntutan pekerjaan pasca kampus sangat ketat. Orang-orang pada akhirnya berpikir, ngapain gue organisasi? Mungkin cepat lulus aja. Ya, ada pergeseran pandangan. Nah itu yang dihadapi. Sehingga kalau kita lihat secara kuantiti, mungkin ya secara kuantiti bisa jadi berbeda dengan sebelum COVID. Ya. Nah, yang kedua secara politik tentu berbeda. Namun ada satu PR. Bukan berarti yang sekarang ini kurang bagus, ya. Bisa jadi punya cara yang baru, ya. Nah ini yang kemudian dalam teori budaya organisasi harus dipelajari, gitu. Nah saya kira gitu, ya. Jadi antusiasnya cukup menantang karena ada banyak tuntutan hari ini, ya, di kampus-kampus. Tapi disitulah sebenarnya yang akan menguji kualitas angkatan sekarang atau generasi sekarang, COVID terutama ya, untuk meningkatkan atau memberikan pembeda dengan para mahasiswa, para aktivis di organisasi sebelum COVID itu yang belum. Jadi emang COVID itu emang jadi kayak apa ya, suatu ganjalan ya dari yang masa sebelum COVID ke masa setelah COVID. Jadi perbedaan dari segi sosial, dari segi cara berpikir dari mahasiswa itu memang ada perubahan gitu. Betul, ada perubahan. Jadi kalau ada istilah gini, ada konteks idealisme, ada konteks pragmatisme. Ya. Nah, kalau idealisme itu kan orang yang cenderung berfokus kepada nilai. Ya, istilahnya itu hasilnya gimana terserah lah. Yang penting saya menjaga mewariskan nilai-nilai saya. Ini kecenderungannya kan kelihatan dari para organisatoris beberapa dekade yang lalu. Kalau sekarang cenderung pragmatis. Nah, konteks pragmatis ini bukan dalam konotasi yang negatif ya, tapi cenderung konteks pragmatis itu kan sesuatu itu benar ketika itu bermanfaat, sesuatu itu benar ketika itu bernilai. Ya, maka sekarang dihadapkan dengan kondisi itu, istilahnya itu orang berorganisasi, apa untungnya? Ya, ketika organisasi ada pertanyaan, itu berdampak terhadap misalnya dalam sisi ekonomi ya, dan sebagainya gitu. Dan itu pergeseran, bukan salah misalnya masuk zaman sekarang, bukan, tapi dengan kemajuan teknologi, banyak media sosial ya, banyak informasi, akhirnya ada pergeseran paradigma. Nah itu tantangan tuh ya, saya nanti mau turun aksi nih atau mau bersuara, apa untungnya buat saya? Nah, pertanyaan itu sekarang banyak muncul, ini tantangannya gitu. Dan kalau kita lihat ya, ini tidak terlepas juga dari pengaruh ya, tidak lepas dari pengaruh misalnya kurikulum pendidikan tinggi saat ini ya. Kalau kita lihat kan ya, di belahan barat kan cenderungnya yang ramai terutama di Amerika Serikat kan adalah filsafat pragmatisme ya. Nah itu yang bisa jadi memberikan pengaruh dengan pola-pola kita gitu. Nah itu sih tantangannya sih, ada pergeseran paradigma dalam pandangan saya kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya ya Pak, menurut Bapak nilai karakter apa saja yang terbentuk melalui organisasi sehingga mendorong mahasiswa untuk berprestasi? Yang pertama adalah resiliensi. Ada tuh resiliensi diri. Nah jadi resiliensi diri itu adalah ketahanan. Ya, jadi istilahnya itu karena di organisasi kita ketemu banyak orang, kita ketemu banyak masalah, ya kita harus mau menyelesaikan itu. Jadi kita mau tidak mau juga didorong untuk punya kemampuan atau mengasah kemampuan resiliensi diri kita. Resiliensi itu ketahanan, gitu. Ya dalam analogi sederhana itu begini, kita punya tujuan, ya. Lalu ketika mencapai tujuan itu, kita menghadapi masalah. Orang yang punya resiliensi diri, dia akan mencari cara. Yang penting gue capai tujuan itu, gitu ya. Jadi dia tuh nggak akan nyerah. Kan kalau sekarang banyak orang yang kayak kena mental health ya, ya kan, dikit-dikit ada masalah
Don, ya kan? Tiga ada masalah curhat di medsos. Nah, ketika kita berorganisasi itu akan menguatkan karakter resiliensi diri kita. Ada masalah? Saya udah pernah ngalamin ini waktu berorganisasi, saya harus bisa ngatasin ini. Ketika nanti udah lulus, aduh susah misalnya dapat kerjaan, tenang, saya harus bertahan. Jadi dia terlatih tentang. Yang kedua, ya karakter yang berkembang dari kita berorganisasi adalah karakter dalam pandangan saya adalah integritas. Jadi integritas itu adalah value yang sangat mahal. Dia bicara tentang prinsip. Organisasi mengajarkan kepada kita kan ada visi ya, organisasi kan, ada misi ya, dan itu semua yang membentuk seseorang, membentuk karakter seseorang dari organisasi itu. Dan kita belajar tentang integritas. Ya, contoh nih, misalnya Kang Adam sekarang sebagai Perma Dikip ya, orang udah lihat misalnya Perma Dikip ini pengurus-pengurusnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang rajin, orang yang bersemangat. Maka mau nggak mau akan terbranding itu juga buat Kang Adam. Jadi kalau Kang Adam misalnya malas-malas, kayak kalau gitu saya kayak menyalahi prinsip atau value organisasi saya nih. Dia lama-lama pada akhirnya akan tumbuh integritas. Dan ketika dulu udah beres nih, pengurusan udah selesai, data integritas itu tumbuh. Ya. Dan yang ketiga, bagi saya yang tumbuh dari organisasi adalah kepedulian. Ya, karena kita di organisasi kan nggak bicara tentang diri kita, diri sendiri, tapi bicara tentang orang lain, ya kan? Kita support orang lain, kita pengabdian, kita bantu orang lain, dan itu dilatih. Ya, mumpung masih kuliah kita melatih itu dan ini akan sangat gampang. Kita udah lulus atau masyarakat, kita udah punya value itu, dan itu adalah hal yang harus kita pikir itu. Ya, saya sendiri integritas, ya. Dan satu lagi tadi tentang kepedulian, gitu, terhadap orang lain, terhadap sesama. Jadi kalau misal kita dari suatu organisasi gitu ya, dengan organisasi itu kayak ibaratnya di kalangan mahasiswa atau di kampus itu kayak ternama ibaratnya ya, dengan prestasi-prestasinya, dengan segala citra baiknya gitu. Jadi kayak dari diri kita itu termotivasi untuk terus berkembang, jadi kayak nggak mau ketinggalan gitu ya. Betul. Kemudian nih Pak, selain karakter, keterampilan akademik maupun soft skill, apa yang paling berkembang dari pengalaman berorganisasi mahasiswa? Jadi saya teringat ya, ada salah satu penelitian itu di tahun 2002 ya, gitu. Nah, jadi tentang bagaimana soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Itu coba bentar saya dari dulu. Jadi soft skill ini ya, dia merilis tuh 20 soft skill ya yang itu diminati atau dicari oleh dunia kerja gitu. Udah tahu belum Kang Adam? Belum ya. Nah, jadi dunia kerja ini ada ya. Nah, jadi portofolio perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja, IPK itu ternyata ada di urutan ke-17 ya, itu dari National Association of College and Employee USA tahun 2002 yang disurvei dari 457 pimpinan ya. Nah, ternyata IPK yang kita kejar itu ada di urutan ke-17. Bukan jadi nggak penting ya, kalau gitu mau berorganisasi aja ya, IPK mah nggak perlu dipikirin, bukan. IPK penting, tapi juga soft skill yang lain tidak kalah penting. Ya. Kenapa IPK penting? Karena kalau IPK kita rendah, sebelum kita menunjukkan soft skill kita, ya orang udah malas duluan, ya enggak? Ya misalnya ada mau submit nih, mau pekerjaan, yang dilihat kan bukan soft skillnya dulu, tapi apanya dulu nanti. Nilainya IPK, kalau IPK-nya udah rendah, ngapain? Ya. Nah, jadi kalau misalnya IPK-nya udah rendah, saya 2,3 misalnya, atau berapa lah pokoknya lah.
Nah, kita mau bilang kita punya suka apapun orang nggak akan ngerti. Iya nggak? Jadi IPK penting dia untuk semacam kunci masuk pintu gerbang. Tapi ternyata tidak hanya itu. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Jadi kita berorganisasi itu akan mendorong soft skill kita, kemampuan komunikasi. Contoh kayak Kang Adam. Kalau nggak ikut rumah dikit, mungkin nggak akan jadi host, ya kan, moderator, ya. Jadi mau nggak mau kita didorong untuk berani bicara di rapat diskusi. Yang kedua adalah tentang kejujuran. Ini urutan kedua nih ya dalam list ini. Jadi ya karena di organisasi itu banyak orang, ya orang melihat kita, maka ya kita dilatih untuk mengelola uang, mengelola anggaran, ya, mengelola kegiatan, melakukan pertanggungjawaban. Kan setiap kegiatan ada LPG-nya ya. Di situ kita belajar tentang kejujuran. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kemampuan kerjasama. Jadi kalau saya dulu waktu SD, SMP, SMA ini adalah orang yang individual, yang nggak istilahnya ulen ya, nggak mau bersosial. Tapi ketika dia menceburkan diri ketika kuliah menjadi bagian organisasi, dia akan terlatih minimal berani bicara, ya ngomong ke orang lain, ikut kumpul, ikut nongkrong, ikut apa, dan itu berpengaruh dan untuk meningkatkan skill. Karena kalau udah lulus nanti di dunia masyarakat, kita nggak bisa lepas dari yang namanya bekerja sama dengan orang lain, apapun latar belakang. Kira-kira tiga itu. Baik. Kemudian ya Pak, tantangan apa yang sering Bapak temui dalam membimbing mahasiswa dalam berorganisasi? Ya tentu ya bagi saya adalah waktu, ya, jadi manajemen waktu itu kan, itu tantangan. Ya, karena memang ya kalau organisasi kita harus tahu standar kita lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, akademik harus sukses, ya, karena juga itu jadi percontohan kita, ya, pemodalian kita ke orang lain. Tapi sisi lain kita harus produktif. Ya, jadi tantangannya adalah berkaitan dengan pengelolaan waktu, ya, dan satu kali saya kira tantangannya adalah ya berkaitan dengan ekspektasi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi dia bisa jadi kan ketika awal punya pandangan tentang dirinya, sebetulnya kalau positif nih, tapi kalau misalnya dia udah awalnya udah di bawah dulu ya, nggak pede, nggak apa ya, nah itu tantangannya sebenarnya, ya dia bisa sih gitu. Nah, tapi tantangannya saya kira bisa kita selesaikan. Yang penting ya mereka yang bergabung dalam organisasi mau belajar gitu. Kemudian nih Pak, dari banyak mahasiswa itu khawatir organisasi mengganggu akademik. Nah, bagaimana pandangan Bapak dalam melihat hal tersebut? Ini pertanyaan menarik ya, dan sebenarnya hampir tiap waktu itu selalu dibahas. Jadi saya ingin sedikit ceritakan. Saya dulu itu waktu kuliah S1 sebagai seorang presiden. Alhamdulillah ketika lulus itu menjadi lulusan terbaik waktu itu dengan IPK 3,92. Jadi dengan itu aja udah jadi bukti ya bahwa berorganisasi bahkan itu yang paling tinggi itu bukan jadi alasan akademik kita terganggu ya. Yang terpenting adalah paham paham konsekuensi. Ya mungkin tidurnya kurang ya, lagi sela-sela orang lain mungkin bisa tidur kapan aja, kita harus nyambi mungkin prepare ketika UAS UTS harus sambil aktivitas membaca buku. Jadi kita harus paham konsekuensi gitu kan ya. Nah yang kedua saya kira yang organisasi tidak menjadi masalah untuk kuliah akademik. Yang penting yang kedua adalah kita punya strategi. Ya, strategi itu banyak. Misalnya kita tahu kapan waktu terbaik kita belajar, ya kita maksimalkan waktu-waktu sela-sela kita yang misalnya lagi gak produktif, lagi cuma nunggu kita baca-baca, gitu kan, ya, itu, ya dan ya seperti itu, gitu. Jadi organisasi itu bukan menjadi alasan agar nilai akademik kita itu turun, malah sebaliknya, ya harusnya karena organisasi nilai akademik kita tinggi. Kenapa? Karena kita belajar buat mengurus orang, belajar buat
peduli kepada orang lain, harusnya pada sendiri lebih tinggi. Sekali itu ya, tidak ketemu sebenarnya organisasi bukan menjadi batasan untuk kita mendapatkan prestasi akademik. Ya, mungkin dalam artian tuh baik lagi ke diri sendiri. Baik lagi ke diri sendiri. Gimana cara kita tuh buat belajar, gimana cara kita tuh buat mengatur waktu. Betul. Karena emang sejujurnya saya melihat teman-teman mahasiswa saya, mereka itu berorganisasi, aktif banget berorganisasi, tapi mungkin karena dia tuh kurang aware terhadap akademiknya, jadi kayak akademiknya tuh kayak ditinggalin gitu. Jadi mungkin banyak mahasiswa khawatir mungkin karena itu tadi melihat ya orang-orang kayak seperti itulah. Betul. Mungkin harus dari diri sendiri ya buat terus berkembang, terus belajar. Selain ya berkembang buat sosial juga harus menyeimbangkan buat akademik. Betul. Oke. Kemudian nih Pak, tips dari Bapak untuk mahasiswa nih dalam menyeimbangkan dari organisasi, kuliah dan kehidupan pribadi gitu. Bagaimana Pak? Saya itu ya apalagi waktu dulu ya masih jadi mahasiswa biar referensinya sama kan, itu nggak lepas dari buku catatan. Jadi setiap minggu itu biasanya kita catat apa yang harus dituntaskan di minggu ke depan, apa yang sudah dituntaskan di minggu ke belakang. Kenapa? Karena semua agenda, semua rencana itu harus ditulis, minimal nggak bikin pusing. Ya, jadi selain itu nggak kita pikirin di sini, gitu kan. Kalau dalam konteks komputer itu apa istilahnya tuh, jadi nggak simpen di short memory ya. Kan tetap aja kalau hasil kita ingin bertahan ya ketika misalnya udah ngetik disimpan di filenya kan. Jadi semua urusan kita itu wajib kita simpan, jangan di dalam otak kita, jangan dalam pikiran kita karena begitu banyak ya pikiran kita kan. Lebih baik simpan di buku catatan. Ya, salah saya itu masih terus dipakai sampai sekarang. Yang bisa dibawa kemana-mana. Kenapa nggak di HP? Ya sebenarnya bisa-bisa aja di HP. Cuman biasanya kalau di HP itu jarang dilirik lagi, ya kan? Kita ngetik video hanya atau di remindernya itu jarang kita buka lagi ya. Jadi kita berlatih untuk ya menggunakan itu dengan baik. Jadi yang pertama adalah kita catat. Ya, boleh kalau nggak ada bukunya atau sudah bau di HP juga sering boleh aja. Yang penting adalah kita catat. Ya. Yang kedua adalah kita harus merencanakan dunia. Ya. Dalam konteks kita punya misi. Contoh, minggu depan ada rapat, terus ya kan di minggu depan itu juga ada UTS. Nah, kita kan harus tahu mana prioritas. Kira-kira UTS atau rapat? UTS. Ya, tapi kita jangan mendadak juga harus. Ketika ada planning minggu sebelumnya, minggu depan kita ada rapat nih. Oh, mohon maaf nih minggu depan ada UTS. Saya akan fokus dulu ke situ. Ya, akhirnya kita punya prinsip. Jadi kita nggak ngikutin orang terus, tapi kita punya prinsip yang kita tawarkan. Kalau bisa kegiatannya jangan di waktu itu deh. Saya ada rencana buat ikut lomba ini dan sebagainya. Kita komunikasikan. Entah pada akhirnya ya, misalnya rapat tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan. Kita nggak ikut, yang terpenting adalah kita sampaikan. Dan itu akan membuat kita lebih enak dibandingkan kita nggak menyampaikan itu ya. Tiba-tiba kita bingung di hari Senin itu UTS yang kepikiran, rapatnya kepikiran, rapat ngehadir khawatir dibilang nggak loyal, ya UTS nggak berhasil dibilang memang kita nggak prepare belajar. Kita harus punya prinsip dan itu muncul dari perencanaan yang matang. Ya mungkin ada insidental tiba-tiba ada kegiatan, di situ kita berlatih mengambil keputusan mana yang prioritas. Tapi yang terpenting kita harus tahu bahwa masalah itu biasanya muncul dari 3 hal. Ya, pertama komunikasi. Kalau komunikasinya kurang, biasanya muncul masalah. Ya, yang paling enak komunikasikan apapun kondisinya. Yang kedua adalah koordinasi. Ya, jadi kalau koordinasi kita kurang, pasti muncul masalah. Biar nggak ada masalahnya, maksimalkan koordinasi. Ya, oh, mohon maaf saya nanti ada kerja kelompok. Koordinasi kalau kita jadi ketua bidang, mungkin ke ketua himpunan atau ketua BEM atau ketua formadiknya misalnya kalau di sini, kita koordinasikan.
Ya kita mau apa gitu. Yang ketiga adalah silaturahim ya. Jadi ini penting. Kalau kita jarang silaturahim, nggak mau ketemu orang, nggak mau sekedar ngobrol, biasanya muncul masalah. Ya, orang kan tiba-tiba di kontak, mikir juga ya, ada apa nih tiba-tiba Kang Adam kontak saya nih, ya kan? Tapi kalau kita udah rajin silaturahim, itu biasanya orang akan lebih relax. Gitu. Jadi tiga hal itu yang perlu kita jaga. Saya kira itu agar seimbang antara akademik, antara organisasi, antara juga kuliah, antara ekspektasi orang tua, ekspektasi keluarga, ekspektasi teman, dan juga ekspektasi diri kita sendiri. Nah, kemudian indikator apa yang Bapak gunakan untuk menilai organisasi ini tuh berjalan baik atau tidaknya? Ya, yang pertama adalah rapat koordinasi. Ini penting, makanya perlu dibuat sebulan sekali, entah 2 bulan sekali. Yang terpenting itu wajib berjalan dan ada notulensi. Kenapa? Karena kalau nggak ada notulensi, rapat itu jadi nggak ada apa-apa. Ya. Dan ketika rapat itu semua dinamika, semua pendapat dibereskan di situ. Kalau nggak ada notulensi, misalnya orang ada usul di luar rapat, orang nggak bisa ngunci karena nggak ada isi rapat, ya kan? Jadi supaya organisasi baik yang segera adanya rapat, apapun levelnya, rapat koordinasi, rapat evaluasi ya, pokoknya semua level itu. Yang penting rapatnya itu berjalan, ya. Nah, yang kedua berjalan dengan baik adalah ketika ya saya kira komunikasi itu tetap bagus, ya. Sebentar bidang ya dengan keluarga juga jalan, itu bagi saya adalah indikator bahwa organisasi ini juga bagus. Yang ketiga yang juga tidak kalah penting, organisasi itu ada kegiatan, ada program. Karena itulah yang menunjukkan bahwa organisasi kita itu masih hidup, masih kelihatan, masih ada. Ya, jadi kalau kita terus di rapat, ya Adam ya, tapi nggak pernah aksi, ya kan? Ngapain? Gitu. Jadi makin sering aksi makin bagus. Tapi juga dibarengi dengan aktivitas rapat koordinasi yang berjalan. Bagi saya sesederhana itu persoalan tiba-tiba ada yang mundur ya, ada yang nggak aktif, itu bagian dari ini. Jadi saya nggak pakai misalnya indikator organisasi ini berhasil tuh kalau ada 40-nya aktif. Itu hampir mustahil. Ya pasti ada yang beberapa yang ya dia mungkin aktif karena satu dan nggak selalu dalam alasan negatif ya. Pasti juga ada alasan yang mau nggak mau dia harus mendahulukan yang lain. Gitu kan. Jadi itu mah bagian dari dinamika. Tapi yang nggak boleh lepas dari dinamika, yang nggak boleh lepas adalah rapatnya harus berjalan, ya programnya harus berjalan, komunikasinya harus berjalan. Urusan misalnya nggak dibales ya dan sebagainya itu bagian dari dinamika. Yang terpenting prinsipnya tadi harus tetap dijalankan. Mungkin yang pertanyaan terakhir ini, jika boleh menggambarkan satu kata tentang makna organisasi bagi generasi muda, apa kata tersebut dan mengapa? Ini pertanyaan yang bagus ya, dan saya memilih kata tumbuh. Ya. Itu menunjukkan bahwa semua harus berproses, semua harus dari kecil, semua harus dijaga, dipelihara, ya, diberikan gizinya, diberikan tempat terbaiknya, sampai suatu ketika akan bertumbuh. Ya, dan itu kita, ya, dalam organisasi kita nggak harus buru-buru jadi sesuatu, nggak harus buru-buru dapetin sesuatu, tapi setidaknya kita berproses, ya, dan tahu bahwa kita sedang bertumbuh. Jadi gitu ya. Dan mungkin satu kata yang harus jadi value buat kita, ya, dan pesan guru buat kita adalah ya. Kita harus menikmati bahwa semuanya adalah proses. Jadi nggak harus menghasilkan dengan cara yang cepat, Betul. tapi yang penting ada peningkatan. Ada peningkatan ya, kayak dulu kita waktu sekolah kan nanam apa, kacang hijau ya, ya kan, kacang hijau dari ini kita lihat tiap harinya tumbuh, kita nggak misalnya waktu menyimpan kacang hijau besok harus sudah jadi apa tanaman tinggi ya kan, nggak, berproses gitu kan. Nah dan disitulah kita belajar. Semua itu nggak harus selalu cepat ya, tapi tepat.
dan itu luar definisinya. Oke. Mungkin cukup sekian ya Pak. Dari sekian pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang sangat luar biasa dari Pak. Mungkin terima kasih banyak Pak atas pandangan dan inspirasinya hari ini. Semoga pembicaraan hari ini bisa memotivasi mahasiswa lain untuk lebih aktif dan seimbang antara akademik dan organisasi. Oke, mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Saya tutup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah guys. Dadah.